Kembali lagi di Breaking News TV, bisa kali ini bersama saya Randa Kusuma dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama dengan analis politik dari Universitas Indonesia, Pak Cecep Hidayat. Pak Cecep, selamat pagi Pak Cecep. Selamat pagi, gimana kita, alhamdulillah. Dan Pak Cecep, kita meneruskan tadi ya perbincangan dari rekan Rehana ini mengenai faktor dia adalah pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan ini merupakan putra asli daerah. Dan ini apakah sebenarnya menguntungkan untuk wilayah Jawa Barat sendiri dengan terpilihnya Deddy dan Erwan ini, Pak Cecep? Ya, sebagai USA ya, orang Sunda asli gitu ya. Tentu mereka tahu permasalahan Jawa Barat ya, dan harapannya mereka juga ingin membangun wilayah mereka, daerah mereka gitu. Ya kalau kita lihat kalau kita kaitkan dengan konteks budaya ya, bagaimana pertama simbolisasi yang digunakan oleh Deddy sehari-hari ya, dengan pakai udeng-udeng tuh, kemudian pakai busana Sunda. Jadi simbolisasi itu dibangun. Maksudnya apa? Dia kan ingin merepresentasikan bahwa dirinya adalah orang Jawa Barat dan dia bisa membangun Jawa Barat dengan baik karena dia tahu permasalahan Jawa Barat. Ya termasuk Erwan lah, dia lama juga kan di Sumedang ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam program yang kemarin, kebijakan yang diusung ya ketika kampanye, selain masalah membangun daerah desa juga kan silih asih gitu. Bagaimana idiom-idiom kesundaan itu digunakan oleh Deddy Mulyadi. Yang lain juga ya harapannya dia kan keberlanjutan ya dari sebelumnya, Ridwan Kamil. Ridwan misalnya dalam beberapa aspek dia menggunakan seperti pendidikan, dia bangun Jabar Masagi, bagaimana membangun masyarakat yang Masagi ya, pendidikan Masagi. Dan saya kira kedepannya juga dengan karakteristik yang selama ini tercermin ya dalam keseharian Deddy Mulyadi ya, dirinya akan membuat kebijakan-kebijakan yang merepresentasikan ya budaya Jawa Barat ya, termasuk juga diturunkan nanti dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Baik, tapi mungkin dari selain mungkin dari budaya yang mungkin perlu juga dibangun oleh Deddy Mulyadi, tapi sebenarnya pokok permasalahan yang Pak Cecep lihat sendiri di Jawa Barat ini sih apa? Kita ketahui mungkin kalau dari program yang diunggulkan dari Pak Deddy Mulyadi dan juga Erwan ini sendiri adalah salah satunya kesinambungan transportasi misalnya yang memang difokuskan dalam pembangunan berikutnya. Ini Pak Cecep melihatnya permasalahan utama di Jawa Barat ini seperti apa? Ya, pertama gini, kalau kita lihat Jawa Barat ini kan provinsi yang dengan populasi terbesar di Pulau Jawa, itu poin pertama. Kemudian ada ketimpangan yang relatif jauh juga sebenarnya ya, status sosial ekonomi masyarakat desa dengan masyarakat kota. Kan dengan jumlah kota kabupaten yang banyak ya di Jawa Barat, kemudian ada kesenjangan antara desa dan kota. Termasuk di sana kesenjangan infrastruktur. Ya, betul. Nah, kemudian bagaimana untuk mengaitkan ini semua ya dengan membangun infrastruktur yang lebih baik di antara kedua wilayah ini, desa dan kota yang ada di Jawa Barat. Dan saya kira ini akan terdukung ya. Kenapa? Karena di masa Presiden Prabowo ada Menko Infrastruktur AHY, dan saya kira udah inline jadi itu saya kira ya. Jadi dengan yang disampaikan persoalan dari ketika masa kampanye kemarin itu saya kira akan relatif terbantu. Apalagi kemudian pemerintah provinsi ya, gubernur ini kan udah sejalan dengan pemerintah pusat ya. Itu yang kerap digunakan oleh RK ketika kemarin kampanye ya. Kita sejalan sevisi. Jadi berhasil untuk Deddy Mulyadi. Iya, berhasil untuk Deddy Mulyadi. Apalagi Deddy kan yang orang yang di-endorse oleh Presiden terpilih ya, Prabowo ya. Dan secara mungkin dalam untuk membuat kebijakan pun sebenarnya nantinya tidak akan ada masalah ya dalam di DPRD. Dengan, kita tahu karena dengan tadi perolehan hampir 61%, dengan koalisi partai pendukung pemerintah di DPRD provinsinya relatif lebih kuat, segala kebijakan Demul dan Erwan saya kira akan relatif lebih smooth ya untuk 5 tahun ke depan gitu. Ya, tapi mungkin apakah kita melihat juga pasangan Deddy dan Erwan ini apakah benar-benar akan sama cocok nih keduanya dalam apakah pemikirannya akan sejalan atau mungkin ada beberapa perbedaan yang mungkin bisa diatasi? Oh ya, jadi kan begini, dalam politik tentu saja nggak semuanya abadi ya. Bisa jadi ada relasi kuasa yang nanti akan muncul yang timpang dan itu bisa menjadi variabel misalnya ya. Ini kan masing-masing pertama kali untuk sebagai gubernur nih. Ya kita nggak tahu 2029 yang seperti saya sampaikan tadi, ada keinginan untuk pecah kongsi bisa jadi ya. Misalnya kan kalau keadaannya smooth, saya kira Demul akan maju untuk periode kedua. Dan Erwan sendiri ya ketika dia merasa berhasil, tentu ingin bersaing juga ya, baik kompetitor. Tapi itu kan masih nanti ya. Ya mungkin nanti kita juga masih akan melihat juga, tapi tampaknya dalam segi perolehan maupun dukungan partai politik tidak akan masalah. Praktis ini
partai yang mungkin benar-benar oposisi yang kita melihat bersama, walaupun ada pasangan, ada 3 calon, 2 calon lainnya mungkin hanya PD Perjuangan mungkin yang akan oposisi. Tapi apakah itu akan menjadi permasalahan ke depannya? Ya kalau kita ngelihat ya kemarin, memang sih nggak sebangun antara dukungan partai dengan dukungan terhadap kandidasi pada pilkada ya. Kan kalau yang perolehan suaranya 14 juta, 4 juta, 2 juta, 2 juta. Jadi 14 juta berlawan hadapan dengan 8 juta. Atau kalau yang ini dihitung, jadi hanya sekitar 2 juta gitu ya. Yang Pak kandidat yang didukung oleh PDI Perjuangan. Jadi angkanya nggak termasuk besar juga. Tapi tentu saja itu nanti dalam proses DPRD akan ada lobby-lobby ya. Nggak sesederhana itu. Politik kan kita bicara bagaimana komunikasi politik yang dibangun nanti antara kepala daerah dengan anggota dewan gitu. Dan saya kira Demul ini kan punya pengalaman juga Bupati Purwakarta ya. Kemudian Erwan juga di Sumedang. Nah, kemudian Demul juga punya channel yang saya kira bisa membuat dia punya komunikasi yang lebih baik ya. Politisi YouTube, lama juga kan dari Golkar, ya politisi Golkar, kemudian Gerindra, dan bisa membangun komunikasi politik di DPRD provinsi sih ke depannya saya kira. Baik, Pak Cecep, mungkin kita bisa bernostalgia ke dalam proses pemilihan gubernur kemarin. Sebenarnya apa sih yang menjadi daya tarik Deddy Mulyadi dan Erwan ini sendiri sehingga akhirnya bisa terpilih dibandingkan dua pasangan lainnya, dan kita tahu perolehan pun tidak sedikit, 60 hampir lebih dari 60%. Ya, pertama kan dengan visinya ya ingin membangun mulai dari desa, dan ini jadi hal yang menarik buat Jawa Barat saya kira ya. Bagaimana kalau tadi saya sampaikan ada persoalan ya pembangunan yang belum merata, ada kesenjangan pembangunan di Jawa Barat, ada yang kota dengan sudah maju, ada yang desa yang masih terbelakang. Nah ini jadi tantangan, dan ketika ditawarkan membangun dari desa dengan dana yang besar, tentu ini membuat masyarakat yang sebagian besar warga desa itu mendukung Deddy Mulyadi saya kira ya, pasangan Deddy dan Erwan itu. Dan itu karena itu kemudian realisasi ini yang sekarang kita tunggu nih dalam 5 tahun ke depan, apakah Demul dan Erwan ini bisa merealisasikan apa yang telah disampaikan mereka sepanjang kampanye kemarin. Tantangannya itu ya. Ya salah satunya mungkin pembangunan desa tadi yang difokuskan, ada dana tambahan lebih nantinya untuk tiap-tiap desanya. Tapi ya kita tahu mungkin ini juga pernah diusahakan dalam program Ridwan Kamil sebelumnya, dan ini juga masih akan diteruskan kembali oleh Deddy Mulyadi. Tapi apakah ini bisa memungkinkan Pak Cecep dengan dukungan yang diperoleh oleh Deddy Mulyadi, apakah mungkin berhasil? Dengan dukungan politik yang besar di masyarakat, di publik, kemudian dukungan politik yang besar di DPRD provinsi, saya kira kalau dia punya goodwill sebagai seorang pemimpin ya, dia punya itikat baik, dia bisa berhasil sebenarnya. Ya, apalagi kemudian kalau dia berpikir untuk memajukan wilayah yang dari mana dirinya berasal gitu. Ya mungkin kita juga masih menunggu apa gebrakan dari Deddy Mulyadi. Mungkin salah satu yang mungkin patut disorot adalah bagaimana upaya Deddy Mulyadi ini untuk meningkatkan kesejahteraan warga di Jawa Barat. Dan ini nanti akan kita perbincangkan berikutnya. Pak Cecep, usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.